Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah. Ya, tonggak yang menjadi penanda lahirnya zaman sejarah adalah ditemukannya tulisan, yakni sebagai pembeda dengan zaman prasejarah yang sama sekali belum mengenal tulisan. Kami tegaskan di sini bahwa leluhur kita pada zaman prasejarah memang belum mengenal budaya tulis, tetapi bukan berarti mereka adalah kaum primitif, sebagaimana disimbolkan para pujangga keraton sebagai kaum perkasaan. Sama sekali tentu saja tidak demikian. Ya, dan dalam pembahasan sejarah kali ini kita akan berbicara tentang nama Raja-Raja Majapahit yang sudah terdata dalam tulisan para leluhur kita, yakni termuat dalam kitab Negarakertagama, kemudian juga dalam kitab Pararaton, maupun dalam beberapa prasasti yang ditemukan pada saat itu. Iya, Majapahit memang sebuah kerajaan yang sangat besar. Bahkan kebesaran Majapahit adalah nomor 2 di Asia setelah Kekaisaran Tiongkok atau Mongol pada waktu itu. Dan inilah daftar nama-nama Raja Majapahit yang berkuasa di masa lalu. Yang pertama adalah Sri Kertarajasa Jayawardhana. Sri Kertarajasa Jayawardhana adalah pendiri kerajaan Majapahit. Adapun nama aslinya adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya atau Sri Kertarajasa Jayawardhana kemudian digantikan oleh raja kedua atau putranya, yakni Sri Jayanagara. Sri Jayanagara berkenal Sri Sundara Pandya Dewa Diswara. Demikian yang termuat dalam kitab Negarakertagama. Sementara raja kedua ini, Sri Jayanagara, tewas dibunuh tabib istana. Demikian termuat dalam kitab Pararaton, yakni Empu Tanca. Kemudian digantikan oleh raja yang ketiga, yakni Dyah Gitarja, yang bergelar Tribuana Tunggadewi Maharaja Jaya Wisnuwardhani. Demikian yang termuat dalam kitab Negarakertagama atau KKW Negarakertagama. Tribuana Tunggadewi sebagai penguasa ketiga kemudian dilanjutkan atau digantikan oleh putranya yang bergelar Dyah Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit yang terbesar kala itu. Hayam Wuruk bergelar Batara Prabu Sri Rajasa Negara. Pada saat itu kerajaan Majapahit mencapai masa keemasan sebagai wujud sumpah palapa Rakrian Mahapatih Mangkubumi Mpu Gajah Mada. Kemudian mertua Sri Rajasa Negara yang bernama Wijaya Rajasa memisahkan diri dari Majapahit dan mendirikan Kedaton Wetan, bergelar Batara Parameswara Ring Pamotan. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal perpecahan di kerajaan Majapahit. Ini tercatat dalam kitab Mingsi. Sri Rajasa Negara atau Sri Hayam Wuruk kemudian meninggal dan digantikan menantunya sebagai Raja Majapahit, yakni Wikramawardhana, yang kemudian bergelar Batara Hyang Wisesa. Berita tentang ini tercatat dalam kitab Pararaton. Batara Hyang Wisesa menjadi pendeta kerajaan Majapahit kemudian dipimpin oleh istrinya, yakni Batara Stri Kusumawardhani, yang merupakan putri dari Raja Sanegara atau Hayam Wuruk. Berita ini terdapat dalam kitab Pararaton. Kemudian pecahlah perang Paregrek yang meletus di antara Kedaton Barat yang dipimpin Batara Hyang Wisesa melawan Kedaton Timur yang dipimpin Briwirabumi, anak Sri Rajasa Negara Hayam Wuruk dari Selir yang sejak kecil diasuh oleh Sri Wijaya Rajasa Brewengker. Perang ini berakhir pada tahun 1406 dengan kematian Briwirabumi. Berita ini terdapat dalam kitab Pararaton. Kemudian Batara Hyang Wisesa meninggal dunia. Majapahit sepenuhnya dipimpin oleh istrinya, yakni Batara Prabu Sri Kusumawardhani, seperti yang tercantum di depan.
Berita ini terdapat dalam kitab Pararaton. Batara Prabu Sri Kusumawardhani meninggal dunia, digantikan oleh Bredaha Dyah Suhita menjadi Raja Majapahit bergelar Batara Prabu Sri. Berita ini juga terdapat dalam kitab Pararaton. Kemudian saat Batara Prabu Sri Dyah Suhita meninggal dan digantikan adiknya yang bernama Dyah Kertawijaya sebagai Raja Majapahit, yang kemudian bergelar Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana. Demikian tercantum dalam prasasti Waringin Pitu. Sri Kertawijaya meninggal dan kemudian digantikan oleh Raja Sawardhana Sang Sinagara. Ini menurut Pararaton, yang memiliki nama asli Dyah Wijaya Kumara, yang ini tercatat dalam prasasti Waringin Pitu. Raja Sawardhana meninggal dunia dan tidak ada yang menggantikannya, sehingga tahta Majapahit selama 3 tahun kosong tanpa raja. Berita ini terdapat pula dalam kitab Pararaton. Setelah 3 tahun tanpa raja, kemudian naiklah Brewengker pada tahta kerajaan Majapahit, yang kemudian bergelar Batara Hyang Purwawisesa. Berita ini terdapat dalam kitab Pararaton. Menurut prasasti Waringin Pitu, tokoh Batara Wengker atau Brewengker ini memiliki nama asli Giri Sawardhana Dyah Surya Wikrama. Selanjutnya, Bre Pandan Salas naik tahta menjadi Raja Majapahit. Berita ini terdapat dalam kitab Pararaton. Menurut prasasti Pamintian, tokoh ini bernama Dyah Suraprabawa Sri Singhawikramawardhana Sri Giripati Prasuta Bupati Ketubuta. Pararaton memberitakan adanya raja yang meninggal dalam kedaton. Ada 2 pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang meninggal adalah Bre Kertabumi, putra bungsu Sang Sinagara. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa yang meninggal adalah Dyah Suraprabawa. Prasasti Petak dan Prasasti Jiu juga memberitakan tentang adanya Raja Majapahit bernama Sri Maharaja Prabunata Sri Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Besar kemungkinan ini adalah raja terakhir Majapahit. Kemudian saat kedatangan armada Portugis ke Jawa, di mana juru tulisnya yang bernama Tom Pires mencatat bahwa raja saat itu atau Raja Jawa, Raja Majapahit saat itu bernama Batara Fotjaya yang beristana di Daha. Nama ini adalah ejaan Portugis untuk Batara Wijaya atau kadang disingkat Brawijaya, yang secara berangsur-angsur tersimpan dalam masyarakat Jawa dalam bentuk ingatan atau cerita tutur sebagai Prabu Brawijaya, yakni raja terakhir Majapahit menurut versi fantasi yang pada hari kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian keraton Daha runtuh oleh serangan Sultan Trenggono. Kisah ini terdapat dalam Babat Sangkala. Dengan demikian berakhirlah kisah kerajaan Majapahit beserta seluruh kebesarannya. Ya, itulah daftar 12 nama raja-raja yang pernah berkuasa dan memerintah di kerajaan terbesar Nusantara, yakni Majapahit. Ya, Majapahit dengan segala kebesarannya ternyata hancur, luluh lantak oleh perang saudara yang berkecamuk di dalamnya. Majapahit adalah sebuah kisah. Majapahit adalah sebuah cerita sejarah. Majapahit adalah Koco Benggolo bagi kita semuanya. Sebesar apapun negara, semakmur apapun negara, ketika sudah jadi bahan rebutan, hancur adalah jawabannya. Terima kasih sudah berkenan menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Salam budaya.